Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, mahasiswi Politeknik Yalan Jakarta dengan NPM 20211-420. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester statistika terapan, di mana dosen tersebut adalah Ibu Dian Indriani. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai praktik uji validitas dan uji hipotesis. Sebelumnya, uji validitas itu apa sih? Validitas ini adalah kemampuan instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas bermakna juga tingkat ketepatan atau tingkat keakuratan atau juga tingkat presisi suatu alat untuk mengukur objek atau entitas yang diukur. Lalu, uji hipotesis itu apa? Uji hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Dalam statistik, uji hipotesis ini adalah sebuah cara kita untuk menguji apakah survei atau pengamatan yang kita lakukan ini memberikan hasil yang bermakna. Saat kita mengevaluasi hipotesis, kita perlu memperhitungkan variabilitas dalam sampel dan seberapa besar sampel. Tujuan uji hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Dan secara teknis, uji hipotesis ini dilakukan untuk menjawab apakah parameter memiliki perbedaan dengan nilai pada hipotesis 0. Sebelum masuk ke dalam praktik uji validitas dan uji hipotesis, saya sudah membuat kuesioner dengan judul Kualitas Pelayanan Sinema SS1 terhadap kepuasan customer. Sebelumnya, kuesioner itu apa sih? Kuesioner ini adalah instrumen pengukuran yang berbentuk pernyataan atau pertanyaan untuk dijawab atau ditanggapi oleh responden. Dan di dalam uji validitas nanti akan ada dinyatakan valid jika seluruh pertanyaan atau pernyataan itu dalam kuesioner yang saya buat nanti ini dinyatakan valid secara statistik. Dengan kata lain, tidak ada satupun pertanyaan atau pernyataan yang secara statistik dinyatakan tidak valid. Suatu pernyataan atau pertanyaan secara statistik ini dinyatakan valid jika hasil korelasi antara total nilai dari X dan Y-nya nanti dengan total nilai keseluruhan pernyataan atau pertanyaan yang memiliki nilai koefisien percent correlation atau R hitung di atas nilai R table atau quartile. Lalu, jika dalam proses uji validitas nanti dijumpai item dalam kuesioner yang tidak valid, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah buang item yang tidak valid tersebut. Setelah itu, uji validitas lagi item yang tersisa. Yang kedua, perbaiki kembali item tersebut atau ganti dengan pertanyaan atau pernyataan baru, kemudian sebar kembali kuesioner untuk dilakukan uji validitas. Lalu di sini saya membuat 6 pernyataan, yaitu yang pertama, apakah Anda nyaman dengan fasilitas bioskop XX1? Yang kedua, apakah pelayanan di bioskop sudah sesuai standar keamanan? Yang ketiga, apakah harga tiket bioskop XX1 yang diberikan sudah sesuai? Yang keempat, persaingan dengan kompetitor seperti IMAX, Blitz, CGV, Moviemex akan mempengaruhi perusahaan XX1. Yang kelima, harga makanan dan minuman di bioskop XX1 mahal. Dan yang keenam, profesionalisme pegawai sinema XX1. Selanjutnya, responden yang telah mengisi ini ada 30 orang, sebanyak 30 orang, di mana saya menggunakan skala Likert, ada sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Di sini saya mempersingkat, misalnya seperti sangat setuju menjadi SS, itu bernilai poin 4, setuju menjadi S, bernilai poin 3, tidak setuju menjadi TS bernilai poin 2, dan sangat tidak
7 atau STS menjadi nilai poinnya adalah 5. Selanjutnya, di sini ada X1 sampai X3 dan total X. Di sini ada Y1 sampai Y3 dan total Y. Kenapa ada X dan Y? Di sini X ini dimaksudkan adalah kualitas pelayanan dan Y-nya ini adalah kepuasan customer. Lalu X1 sampai X3 ini apa? X1 sampai X3 ini adalah pernyataan nomor 1 sampai nomor 3 yang ini. Ini adalah X1, X2, dan X3. Lalu yang ini adalah Y1, Y2, dan Y3. Ini bernilai 4 ini dimaksudnya apa? Ini 4 karena responden yang nomor 1, di sini contohnya adalah nomor 1 itu Sajida Agustin Azahra, di mana Sajida ini mengisi pada pernyataan kolom pertama, dia mengisi sangat setuju, maka di sini saya tulis 4. Di sini X2-nya atau pernyataan yang kedua itu dia pun sangat setuju dan pernyataan ketiga dia setuju. Jadi di sini saya kasih X3-nya itu 3. Begitupun dengan selanjutnya. Y-nya pun sama seperti itu. Lalu total X ini apa? Total X ini penjumlahan atau sum dari 3 pernyataan X dan 3 pernyataan Y di total Y. Setelah kita membuat seperti ini, datanya sudah menjadi poin-poin seperti ini, tidak ada kata-kata seperti ini lagi, maka kita masuk ke SPSS. Di SPSS ini ada data view dan variable view. Untuk memasukkan variabelnya, maka kita di variable view. Di sini tadi kan ada X1, lalu X2, X3, di sini itu total X, di sini Y1, Y2, Y1, Y2, Y3, dan total Y. Desimalnya kita ganti 0, desimalnya 0, 0, 0, semua desimal diganti menjadi 0. Lalu di sini ada values, di mana values ini kita masukkan tadi yang poin 4 itu sangat setuju. Kita add, lalu 3 ini setuju, kita add, 2 tidak setuju. Yang pertama, poin satunya adalah sangat tidak setuju. Setelah sudah masuk semua seperti ini, tinggal di copy saja untuk dimasukkan ke value variable lainnya. Terkecuali untuk total tidak perlu dimasukkan value-nya. Lalu di sini ada measure. Measure-nya ini diubah menjadi scale. Ini juga scale. Ini scale. Ini karena dia total, jadi di sini nominal. Ini scale. Ini juga sama. Dan ini pun menjadi nominal. Setelah di-input variabelnya seperti ini, maka kita ke data view. Di data view ini tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan di sini diisinya apa seperti apa, dia ngambil dari data Excel yang ini. Kita copy semua isi yang ada di sini. Dan kita paste di SPSS untuk melakukan uji validitas. Setelah ini sudah
di paste sudah ada datanya, maka kita masuk ke uji validitas, itu ada di tab analyze, lalu correlate, correlate. Nah, ini semuanya dimasukkan semua ke variabel untuk melakukan perhitungan uji validitas. Setelah sudah terinput semua, kita klik OK untuk melihat hasilnya. Nah, di sini ada dinyatakan hasilnya ini yang ada berbintang seperti ini, dia dinyatakan valid. Jadi di pernyataan nomor 1 itu valid, pernyataan nomor 2 valid, dan ini ternyata ada yang tidak valid. Lalu untuk pernyataan nomor yang Y1 ini valid, ini pun valid. Nah, jika tidak ada yang valid seperti ini dia masuk ke percent correlate yang hasilnya di bawah 0,3, dia dinyatakan tidak valid pada bagian signifikan item. Kenapa dia dinyatakan tidak valid? Karena di sini kita ini untuk membaca error table ini, tentukan terlebih dahulu nilai degree of freedom dan taraf signifikansi. Adapun nilai DF ini diperoleh dengan rumus N di 2, di mana N ini adalah jumlah kasus atau sampel. Dan yang saya pakai ini kan jumlahnya itu ada 30, maka 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Di sini untuk melihatnya kita ambil di yang 0,05. Dan 30 ini tadi ada di 28, maka dia patokannya adalah di 0,361007. Di mana yang menjadi patokan pada saat di SPSS ini dia dinyatakan valid karena dia di atas 0,3 dan dia di bawah 0,3. Dia di bawah 0,36100. Di bawah 0,36. Maka dia dinyatakan tidak valid. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas, di mana dilakukan di analyze, lalu scale, dan reliability analyze. Yang kita ambil adalah S1, pernyataan nomor 1, pernyataan nomor 2. Yang ketiga ini tidak usah, kenapa? Karena tadi pada saat uji validitas, ia dinyatakan tidak valid. Lalu ini Y1, Y2, dan Y3-nya tadi masih dinyatakan valid. Kita di sini mengambil alpha. Kenapa harus alpha? Karena berpatokan pada alpha Cronberg. Setelah itu klik OK. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. N of items ini yang kita masukkan tadi itu adalah 5 data. Setelah ini nilai alpha converge-nya itu di atas 0,3. Di atas 0,3 ini dengan demikian diputuskan bahwa instrumen ini dinyatakan reliable. Jika dia berada di bawah 0,3, maka dia dinyatakan tidak reliable. Setelah itu, setelah uji validitas dan uji reliabilitas tadi selesai, kita masuk ke tahap uji hipotesis. Uji hipotesis ini kita buat data baru lagi karena ia berbeda datanya seperti uji validitas. Ini file, lalu seperti tadi di variabel new, masukkan keterangan X dan Y-nya. Keterangan X-nya ini tadi adalah kualitas, dan di sini keterangan Y-nya adalah kepuasan.
kepuasan, lalu ini diganti menjadi 0 desimalnya, yang ini menjadi 1, lalu di sini labelnya dinamakan kualitas pelayanan. Di sini di Y-nya dia dinamakan kepuasan customer. Ini menjadi center, ini center. Lalu setelah itu, ini measure-nya scale. Setelah itu kita ke data view. Data view itu tampilannya akan menjadi seperti ini. Di mana di sini kita akan melakukan dan memasukkan data yang sudah ada itu hanya memasukkan total Y dan total X. Jadi tidak perlu memasukkan X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Kita ambil dari data X lagi, ini yang hanya totalnya saja, total X, kita copy, kita masukkan ke data yang sini, dipaste, lalu dengan kepuasannya pun dia mengambil total dari Y seperti ini, paste. Nah, datanya sudah ada. Kita akan melakukan uji hipotesis, di mana dia di-analyze juga, terus correlate, dan different. Nah, di sini kita masukin keduanya. Klik OK. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Dia ada titik 2 seperti ini, karena kita mengambil dari taraf signifikan yang 5%. Nah, tadi kan responden saya ada 30. Responden 30 ini 0,361, di mana 0,361 ini dalam pengambilan keputusan, jika nilai R hitung lebih dari nilai R table, maka ia artinya terdapat korelasi antar variabel. Dan jika nilai R hitung kurang dari nilai R table, maka ia dinyatakan tidak terdapat korelasi antar variabel. Ini dilihat dari sini, dan ini jika kita melihat dari SIG yang ini, kita 0,06 hasilnya. Nah, jika SIG-nya ini kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel. Dan yang kedua ini, di atas 0,05, maka tidak terdapat korelasi antar variabel. Itu artinya di mana hasil saya ini adalah SIG-nya tidak terdapat korelasi antar variabel. Mungkin seperti itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.